As-Safinah TV. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan adab kita masih di kitab yang sama, Syarah Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita akan masuk di ma'aqid yang keempat, atau bisa dikatakan bab yang keempat, yaitu sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnah, yaitu mengarahkan himmah, cita-cita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Kata muallif di sini, sedangkan ilmu-ilmu yang lain, maksudnya ilmu selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama adalah ia merupakan khadim, pembantu bagi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau kemungkinan yang kedua, ajnabiyin itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini mu'alif di sini menegaskan semua ilmu syariat pasti kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu mawaris ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu nahwu itu diciptakan dan digagas untuk menjaga kemurnian agama Al-Qur'an dan Sunnah. Au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi, yaitu ilmu-ilmu yang tadi kata muallif yang tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak akan pernah membahayakan jika kita tidak mengetahuinya. Ya, sekarang mohon maaf, orang yang tidak tahu bikin akun Facebook ditanya tidak di akhirat. Malaikat bertanya, kamu akun Facebooknya berapa? Bagaimana cara ditanya tidak? Tidak. Komputer ditanya tidak di akhirat. Itu yang dimaksud. Ya, tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rata-rata tidak ada kaitannya, tapi lebih ke aplikasi. Kalau aplikasi itu ya hal lain, artinya penerapan ilmu komputer itu sendiri untuk berkhidmah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, itu hal lain. Itu hal lain. Yang dimaksud oleh mu'alif di sini adalah ilmu-ilmu tersebut tidak bersentuhan langsung dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, saya mengenal orang-orang yang seperti ini dan hidupnya masya Allah berkah sekali. Bukan begini ya, kita tidak menafikan atau menolak ilmu-ilmu yang seperti ini, tidak. Kita tidak sedang membicarakan kita tinggalkan ilmu-ilmu yang seperti ini selain Al-Qur'an dan Sunnah, tidak. Tapi di sini mu'alif ingin menyatakan bahwasanya ilmu-ilmu syariat itu bermuara kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, itu akan lebih baik lagi jika seseorang sudah menguasai ilmu tersebut, maka lebih wajib lagi ia untuk menguasai Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai masya Allah pintar sekali dia komputernya, pintar sekali dia matematikanya, pintar sekali dia fisikanya, sementara membaca Al-Fatihah saja masih salah, sementara membaca Al-Ikhlas saja masih tidak benar, ya, juz amma saja mungkin kesulitan dia hafal. Ini tidak proporsional, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini ya? Iya. Kemudian mu'alif di sini berkata, fa ilal qur'ani was sunnati yarji'ul ilmu kulluhu wa bihima umira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala. Dan kepada Al-Qur'an dan sunnahlah ilmu seluruhnya akan kembali, dan dengan keduanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billati uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima uhiya ilaik, atau billadhi uhiya ilaik, dengan yang diwahyukan kepadamu, yaitu apa? Al-Qur'an dan Sunnah, dua-duanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahai Nabi Muhammad, berpegang teguhlah dengan apa saja yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus, jalan yang lurus.
Dan ikhwas sekalian, kemudian mu'alif berkata di sini, wa hal uhiya ila abil qasim sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal qur'ani was sunnah. Apakah ada sesuatu yang lain yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abul Qasim? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Qur'an dan sunnah, ada tidak? Tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi, dua hal ini yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipegang sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebagai thalabatul ilm, para pencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang harus dikedepankan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, ada ilmu yang menyertainya. Ini juga dibahas oleh para ulama kita, walaupun ini di luar kajian kita, ya, yaitu ilmu tentang adab. Itu menyertai artinya membersamai. Jadi ilmu Al-Quran dan Sunnah plus pelajaran adab, plus pelajaran haji, dua-duanya harus seimbang, tidak boleh timpang, ya. Wa man ja'ala ilmuhul Qur'ana was sunnata kana muttabi'an ghaira mubtadi'in wa nala minal ilmi awfarahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ilmunya, maka ia termasuk orang yang berittiba', orang yang mengikuti ajaran Islam dengan benar. Ghairu mubtadi', tidak termasuk ke dalam golongan ahli bid'ah, ya. Wa nala minal ilmi awfarahu, dan ia mendapatkan ilmu yang paling banyak. Jadi begini, seseorang itu dikatakan bukan ahli bid'ah, kata mu'alif, ketika ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan dua-dua hal ini sebagai ilmunya, dasar ilmunya. Bid'ah itu apa? Sudah dibahas di pertemuan kemarin. Bid'ah itu apa? Perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan apa? Dalam urusan agama yang diyakini itu sebagai ibadah, ya. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, seseorang dikatakan muttabi', mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, ya, dengan mengandalkan dua hal yang disebutkan oleh mu'alif tadi, Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dikembalikan kepada dua hal tersebut, ya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, man arada al-ilma falyuthawwiril Qur'ana fa innahu fihi ilmal awwalina wal akhirin. Sebelum dijelaskan dan sebelum diterjemahkan, kalau ditanya Al-Quran dan Sunnah, yang mana yang didahulukan untuk dipelajari? Al-Quran atau Sunnah? Al-Quran. Karena Sunnah itu diantara fungsinya, walaupun bukan hanya fungsi ini saja, banyak fungsi Sunnah. Di antara fungsi Sunnah, ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan Sunnah atau hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Jadi yang lebih diutamakan untuk dipelajari di awal prinsip mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Makanya di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang ingin ilmu, maka falyusawwiril Qur'an, maka utamakanlah Al-Quran, fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang paling terakhir hidup. Maksudnya orang-orang yang paling terakhir hidup di zaman beliau. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran sebenarnya, ya, sebenarnya. Cuman sekali lagi ini berkaitan dengan ilmu syariat, Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir seseorang menjadi ulama tanpa ada Al-Quran di dalam dadanya. Jangan pernah berkhayal ia ingin menguasai ilmu apapun di dalam syariat agama ini, sementara Al-Quran dia nomor duakan. Yang penting saya tahu bab tahdzir, yang penting saya tahu bab ilalul hadis, yang penting saya tahu bab berkaitan dengan mawaris. Sedangkan ditanya mawaris itu dari surat apa, tidak tahu.
Mawaris itu dasar hukumnya surat apa, bagaimana bunyi ayatnya, tidak tahu. Bisa antum pahami orang-orang yang seperti ini. Wa qala Masruq, dan berkata Masruq rahimahullahu taala, beliau termasuk generasi tabi'in, ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an. Tidaklah kami bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu kecuali ilmunya semuanya berada di dalam Al-Qur'an. Illa anna ilmana yaqsuru anhu. Hanya saja ilmu kita belum sampai kepadanya.